Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam keadaan iman dan Islam. Dan semoga pertemuan kita ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, manfaat lahir dan batin, hingga lebih manfaat yang kita dapatkan bisa membawa manfaat bagi orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, dan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Semoga dengan kebermanfaatan itu sendiri kita mampu menjadi apa yang seperti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menjadi rahmatan lil alamin sebagai pencapaian keimanan kita yang sempurna. Kita akan mampu menjadi rahmatan lil alamin itu sendiri. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada kesempatan malam kali ini kita ditetapkan iman dan Islam kita oleh Allah. Dan semoga dengan ditetapkannya iman dan Islam kita sebagai tanda bahwa kita selalu mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, dan syafaat bagi orang-orang yang mencintai kepada Allah, yang mencintai kepada Rasulullah, dan termasuk digolongkan menjadi orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Pertama-tama tentang kajian tentang ma'rifat yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita cari beberapa bulan ini, bahkan sudah berjalan beberapa tahun ini. Intinya ma'rifat itu tidak mengajarkan apapun. Ma'rifat itu hanya satu, mengajarkan tentang akhlakul karimah seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tentang ilmu, pemahaman, tentang dalil-dalil, tentang ayat-ayat, tentang pemahaman-pemahaman, tentang ilmu-ilmu yang kita kupas selama ini. Siapa Allah, siapa diri kita, siapa sang baginda, siapa Muhammad, dan siapa itu Adam. Itu adalah sekedar hanya ilmu, sekedar hanya pengetahuan luar saja, yang intinya apabila kita mengetahui dan menyelami lebih dalam tentang ma'rifat, jatuhnya adalah kepada akhlak. Bagaimana kita menjadi insan yang berakhlakkan robbani, bagaimana kita menjadi insan yang berakhlakkan atau insan yang bisa melahirkan kembali akhlak daripada baginda Rasulullah SAW. Ma'rifat mengajarkan tentang ketulusan, ma'rifat mengajarkan tentang cinta kasih, ma'rifat mengajarkan tentang kesabaran, ma'rifat mengajarkan tentang toleransi, ma'rifat mengajarkan tentang bagaimana bertenggang rasa, mengasihi, menyayangi, dan mampu menerima setiap keadaan dan kejadian yang ada di sekitar kita dengan kadar yang sama. Jadi puncak daripada ilmu ma'rifat, pencapaian daripada ilmu ma'rifat itu adalah akhlak, yaitu akhlak robbani, yaitu melahirkan kembali akhlaknya, sifat-sifat Allah, melahirkan kembali perangai Allah di dalam setiap tarikan nafas kita, di dalam setiap kehidupan yang kita lakukan, di dalam sifat kita, di dalam perbuatan kita, mencerminkan, selalu menzahirkan daripada
kelahiran kembali perangai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melahirkan kembali perangai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberi contoh kepada sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau menzahirkan kembali sifat Rabbani di dalam diri insan, di dalam diri kita harus mengkaca, mengimani, menyontoh, mengambil suri taulatan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga perbuatannya, di dalam menjaga sifatnya, di dalam menjaga sifatnya, sikap dan perbuatan dalam ibadahnya kepada Allah dan kepada makhluk. Jadi tidak bisa kita bermarifat menzahirkan kembali sifat-sifat Allah tanpa menyontoh daripada baginda Rasulullah. Itu namanya kita berwasilah kepada baginda Rasulullah. Kita bertawassul, kita menyontoh baginda Rasulullah di dalam melahirkan kembali, menzahirkan kembali sifat-sifatnya Allah, perangainya Allah di dalam diri daripada makhluk, yaitu dicontohkan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makrifat itu bukan menjadi kita mengenal Allah terus menjadi Allah, terus enake dewe semaunya sendiri di dalam perkataan apanya, katanya ini katanya Allah, perbuatan begini itu perbuatan Allah, sikap seperti ini itu sikapnya Allah, sehingga muncul pengakuan dan pengakuan yang sulit untuk menerima kebenaran-kebenaran dari luar dirinya. Ya. Makrifat itu bukan menjadi Allah, karena proses terjadi ini tanpa pengakuan. Ya. Terus mengenal, terus kita tempat duduknya Allah kita duduki kan susah. Jadi menzahirkan kembali bahwa kita itu adalah bagian daripada Allah. Bagian itu bukan berarti menjadi, tetapi bagian itu adalah kita berkumpul, kita berjalan kembali menuju Allah, sehingga menjadi satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa disebutkan dengan pengakuan aku itu menjadi Allah. Tetapi aku adalah hamba Allah yang membawa sifat-sifat bagusnya Allah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengenalan itu adalah proses semakin dekatnya kita, semakin leburnya kita, yaitu lebur pengakuan kita, lebur nafsu kita, lebur kepentingan kita, lebur eksistensi kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena Allah, semata-mata digerakkan oleh Allah, semata-mata dikehendaki oleh Allah, semata-mata diperjalankan oleh Allah, sehingga tidak ada pengakuan dan penegasan di dalam kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, apa hanya cukup merasa sudah Allah yang menggerakkan? Allah, aku bergerak ini bukan aku yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan. Apa cukup seperti itu? Tidak. Selama gerak yang kita lakukan masih ada tendensi dalam diri kita, kita bergerak masih menginginkan dilihat orang, atau ingin pahala, ingin keuntungan yang sifatnya pribadi kita, berarti pergerakan kita bahwa kita menyadari bahwa Allah yang menggerakkan kita itu hanya wujud pembenaran. Pembenaran bahwa kita sudah bermarifat kepada Allah sebenarnya belum. Bermarifat hanya sekedar huruf, bermarifat hanya sekedar pengakuan, tetapi konteks rasa di dalam perbuatan itu belum Allah yang berbuat. Ya, kita sudah menyadari saya sholat karena Allah memberikan hidayah kepada saya, memberikan kekuatan kepada saya supaya saya
melakukan sholat, tetapi di dalam sholat masih mengharapkan surga, masih mengharapkan pahala, masih mengharapkan terhindar dari neraka, apalagi masih mengharapkan supaya dikatakan orang iman, orang Islam, orang yang taat kepada Allah oleh tetangga kanan kiri. Itu belum bermakrifat. Sudah menyadari, tetapi belum merasakan. Jadi harus rubah sifatnya, menyadari dan merasakan, sehingga dengan benar-benar menemukan satu titik Allah yang zahir dan Allah yang batin di dalam setiap aktivitas yang dengan lakukan. Ya. Jadi bermarifat kepada Allah itu tidak kok untuk menjadikan jenengan Allah, tetapi tetap menjadikan diri hamba, tetapi hamba yang membawa perangai Tuhan. Sikapnya mencerminkan iman dia kepada Allah, perkataannya mencerminkan iman dia kepada Allah, ibadahnya mencerminkan iman dia kepada Allah, sikapnya mencerminkan cintanya dia kepada Allah, ibadahnya mencerminkan cintanya dia kepada Allah, perbuatannya pun mencerminkan cintanya dia kepada Allah. Jadi naik turun, jangan naik saja, tetapi naik turun. Gandeng lepas, gandeng lepas. Kenapa harus dilepas? Supaya tahu kedekatannya sampai mau, keeratannya gandengan sampai mau sama Allah sejauh mana. Metu. Biar tahu. Kenapa harus setelah masuk harus keluar? Karena biar tahu seberapa dalam kita semua masuk, fana di dalam diri pada Allah itu sendiri. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dinamakan marifat, setelah kesadaran kita, semua gerak yang kita lakukan atas daripada hidayah, atas kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi begitu kita keluar di dalam perbuatan kita tadi membawa Allah, apa itu? Peringai Allah yang mana yang harus kita bawa di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan? Jadi menyadari masuk, tetapi keluarnya di dalam sikap kita, keluar menjadi perkataan kita, keluar menjadi perbuatan kita, harus membawa peringai Tuhan. Apa itu peringai Tuhan? Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, membawa ketulusan di dalam perbuatan kita tanpa tendensi apapun, membawa kesabaran dalam setiap perbuatan kita, ucap kata kita dan sikap kita, membawa bimbingan dan tuntunan kepada orang-orang yang membutuhkan, membawa cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kita, menebarkan cinta kasih, menebarkan kesabaran, keikhlasan, ketulusan, kelembutan. Itulah peringai Tuhan yang harus jenengan bawa. Jadi marifat itu adalah bersifat utuh. Kita menyadari, juga kita harus merasakan. Setelah merasakan bahwa rasa itu tadi, rasanya Tuhan tadi, Ar-Rahman Ar-Rahimnya tadi, asyukurnya tadi, ar-ridhanya tadi, di dalam setiap konteks aktivitas yang kita lakukan. Jadi marifat itu titik beratnya, isinya adalah akhlak yang tidak terbatas. Tapi apakah orang marifat itu juga mengajarkan tentang karomah? Ada orang yang bertanya, marifat itu mengajarkan karomah ini dan itu. Saya jawab tidak. Kalau mengajarkan karomah itu adanya di hikmah, amalan ini itu mengajarkan tentang karomah. Tetapi apakah orang marifat itu tidak berkaromah? Orang-orang marifat itu jelas akan mempunyai karomah. Tetapi karomahnya terlahir bukan dari sebuah amalan, bukan
terlahir dari sebuah keinginan, bukan terlahir dari sebuah tujuan dia bermakrifat terus supaya berkaromah, bukan. Tetapi karomahnya orang-orang marifat itu justru terlahir dari akhlak yang mulia, yaitu membawa sifatnya Allah, membawa peringainya Allah, membawa kelembutannya Allah, membawa kesabarannya Allah, membawa maha luasnya Allah, membawa cinta kasihnya Allah di dalam setiap eksistensi hidupnya. Barulah keluar itu yang namanya karomah. Karomah yang terlahir dari sifat-sifat yang mulia. Karomah yang terlahir dari sifat-sifat yang mulianya Allah. Jadi setelah jenengan mampu, setelah kita semua mampu membawa peringai Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, maka itulah sosok daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah yang selalu membawa peringai Tuhan. Bagaimana baginda Rasulullah kesabarannya, toleransinya, lemah lembutnya, penyayangnya, walaupun kepada orang-orang yang menyakiti beliau, kepada musuh-musuh beliau, kepada orang-orang yang menghina beliau, tetap baginda Rasulullah itu tidak habis-habisnya rasa kasih sayang dan cintanya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bermarifat kepada Allah harus tetap konsisten, tetap tidak keluar dari konteks contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau beribadah, bagaimana keikhlasannya beliau di dalam berjuang, di dalam memberi nasihat, bagaimana beliau selalu mengutamakan akhlak di dalam setiap perjuangan yang beliau lakukan. Jadi pengenalan kita kepada Allah, sekali lagi bermarifat kepada Allah, tidak kok terus membuat kita setelah mengenal Allah terus kita mengatakan sampai kepada Allah, sehingga kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat, tidak melakukan haji, dan tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Justru kalau kita semakin dekat kepada Allah, semakin bermakrifat kepada Allah, harus selalu mengisi kehidupan kita di dalam sholat kita, mengisi ruang di dalam puasa kita, mengisi ruang di dalam zakat kita, sehingga zakat kita itu menjadi berkah. Sholatnya orang bermakrifat menjadi berkah. Berkah bagi orang-orang yang melakukan sholat, yang notabene belum menyadari, belum mau belajar tentang marifat. Sholatnya orang bermarifat adalah sholat menjadi imam bagi sholatnya orang awam. Zakatnya orang marifat adalah menjadi imam bagi zakatnya orang awam. Puasanya orang marifat adalah menjadi imam bagi puasanya orang awam. Lalu bagaimana kalau kita sudah bermarifat, tidak melakukan sholat, tidak melakukan zakat, dan tidak melakukan puasa? Terus kepada siapa umatnya Muhammad beriman? Berimam. Tidak bisa kepada Rasulullah langsung, tetapi kepada diri-diri yang sudah mengetahui hak makrifat, hakikat daripada dirinya dan hakikat daripada Rasul yang ada di dalam dirinya, sehingga menjadi runtuh, menjadi runtuh iman kita, jadi runtuh sifatnya syariat kita, marifat kita, thariqah kita, dan hakikat kita. Jadi sekarang pernah sekali-kali mengatakan, pernah sampai di dalam pengenalan kita kepada Allah. Jangan sekali-kali mengangkat pernah sampai bahwa kita sudah bermarifat kepada Allah sehingga menanggalkan syariat. Karena sempurnanya marifat ada di dalam syariat.
Sempurnanya marifat ada di dalam akhlak. Jadi marilah kita selalu mengoreksi diri kita, seberapa jauh pengenalan kita kepada Allah, sehingga kita selalu mencium di dalam setiap napas kita. Seberapa jauh Allah itu tercium di dalam napas kita, seberapa jauh Allah itu tercium di dalam sikap kita, seberapa jauh Allah itu tercium di dalam perbuatan kita, dan demikian seberapa jauh Muhammad itu tercium di dalam ucap kata kita, seberapa jauh Muhammad itu tercium di dalam perbuatan kita, seberapa jauh Muhammad itu tercium di dalam ibadah kita. Marilah kita selalu menambah segala kekurangan yang kita lakukan, karena lebih hari ini adalah menjadi kurang di saat detik-detik yang akan datang. Kesempurnaan hari ini adalah menjadi kurang seiring dengan perjalanan detik waktu yang berjalan. Jangan pernah berhenti di dalam satu titik, jangan pernah berhenti di dalam satu keyakinan bahwa kita pernah sampai, bahwa kita pernah sudah sampai bermarifat kepada Allah tanpa melahirkan kembali peringai-peringai daripada Allah. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, lalu kenapa harus yang indah-indah yang kita zahirkan? Kenapa yang harus cinta kasih yang kita zahirkan? Kenapa harus kesabaran yang kita tanamkan? Kenapa yang ketulusan dan kelembutan yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam ma'rifat? Karena cinta kasih inilah yang dilahirkan, yang selalu dizahirkan oleh Muhammad bin Abdullah. Jadi kenal ya kenal, ning oleh Allah itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh jenengan pakai. Kalau mengenal Allah kan berarti kita boleh marah-marah, karena murka itu juga Allah. Kalau kita mengenal Allah kan kita boleh menghina orang, karena Allah itu mempunyai sifat yang menghina. Kalau kita mengenal Allah kan kita boleh sombong, karena Allah itu sifatnya mempunyai sifat yang sombong. Tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa sifat sombong itu tidak boleh, karena itu sifatnya Allah. Tetapi kenapa Allah juga memperbolehkan sifat bijaksana yang kita perlakukan? Yaitulah intinya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Maka di situ diceritakan Allah menciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad, yaitu sifat jamal, sifat indahnya Allah. Nah, kalau kita mau kembali kepada Allah, kita harus melalui sifat jamalnya Allah, yaitu Nur Muhammad tadi. Allah menciptakan segala sesuatu. Pertama kali yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah daripada keindahannya Allah. Keindahannya Allah ini di dalamnya Ar-Rahmanu Ar-Rahim, Asyukur, dan lain sebagainya. Ar-Ridha, tulus, ikhlas. Sifat-sifatnya indah-indah itu. Nah, Nur Muhammad ini dizahirkan secara zahir begitu pas utuh di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri Muhammad bin Abdullah. Jadi kita harus berwasilah. Jadi ibadah kita disertai dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Sifat kita di dalam memperlakukan semua makhluk selalu didasari cinta dan kasih. Maka itu Nur Muhammad. Segala sesuatu yang kita lakukan apabila sudah didasari dengan cinta kasih, keikhlasan, kesabaran dan keridhaan, maka kita sudah berwasilah kepada Nur Muhammad, yaitu kita membawa sifat kita, membawa sikap kita, membawa perkataan kita, membawa ibadah kita ke wilayah Muhammad
yaitu nur keindahan daripada Allah dengan menyertakan sifat-sifat indahnya Allah. Jadi yang dinamakan berwasilah kepada Muhammad itu adalah yang dinamakan kita berwasilah kepada Muhammad itu adalah diri kita selalu mengisi setiap sikap kita, setiap perbuatan kita, setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ucap kata yang kita lakukan selalu mengisi rasa-rasa yang indah, yaitu rasa-rasa yang bersumber dari Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, cinta, kasih, ikhlas, tulus, lembut, yang merupakan perisai daripada Allah, yang merupakan perisai daripada Muhammad bin Abdullah, yang mampu yang kita jadikan uswatun hasanah di dalam iman, menjadikan iman di dalam ibadah kita, perkataan kita, sikap kita, dan perbuatan kita. Jadi garis besarnya adalah bagaimana kita tetap bermarifat kepada Allah, tetap membawa wasilah kepada Muhammad bin Abdullah, sehingga terlahirnya perisai Tuhan di dalam diri kita itu adalah seiring dengan terlahirnya kembali perisai Muhammad bin Abdullah. Bagaimana kita menjaga lahiriah kita, menjaga jasad kita sebagaimana baginda Rasulullah menjaga jasadnya, bagaimana kita menjaga lisan kita dan ucapan kita sebagaimana baginda Rasulullah menjaga ucapan dan lisannya, sebagaimana kita menjaga perbuatan kita sebagaimana Muhammad bin Abdullah menjaga perbuatannya, dan bagaimana kita menjaga ibadah, amal ibadah kita sebagaimana Muhammad bin Abdullah menjaga ibadahnya. Jadi tetaplah utuh sifatnya, kita bermarifat kepada Allah, kita pikirkan berwasilah kepada siapa kita di dalam bermarifat itu sendiri. Saya kira cukup sekian. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada malam kali ini di majelis Sirrul Asrar membawa berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya matikan.